Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah alat yang sudah saya rakit, di mana sudah ada di sini. Ini adalah jam, ya. Ini adalah jam. Basicnya adalah panel P10. Ini bisa dibuat untuk running text juga. Kemudian di sampingnya sini, di bagian kedua, kalau kelihatan dari visual, ini ada putih dan putih. Ini adalah lampu emergensi yang saya rakit disatukan dengan jam dinding. Jadi ini tujuannya adalah disimpan di tengah rumah sebagai jam, tetapi ketika mati listrik dia akan menyala otomatis untuk menyalakan ruangan. Jadi jam di sini fungsinya untuk menampilkan jam, dan beserta juga bisa diprogram menampilkan teks yang berjalan. Kemudian ketika mati listrik dia akan menyalakan lampunya secara otomatis. Dan ini bisa bertahan kurang lebih 6 jam. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa tampilannya. Oke, ini adalah tampilannya. Di bagian tengah ini ada panel, satu panel. Ini ukurannya adalah 16 x 32 cm, ya. Dan ini menampilkan jam. Sekarang jam 6.54, ya. Sama. Kemudian jam ini akan terus terupdate secara otomatis, ya. Dan ini bisa diprogram menggunakan handphone kita melalui aplikasi LED Art, dan komunikasinya menggunakan WiFi yang dipancarkan oleh controllernya. Oke, dan di sampingnya di sini ada dua buah lampu LED emergency. Oke, kita coba matikan listriknya. Jadi dia akan menyala lampu ini ketika listriknya padam. Ya, dia mendeteksi bahwa listrik plnya mati, kemudian menyalakan lampu emergensinya. Oke, kita coba matikan. Oke, simulasinya adalah sekarang saya mencabut colokannya, ya. Maka lampu jam ini akan mati juga, dan lampu LED yang di pinggirnya ini sebagai lampu emergensi akan menyala. Oke, kita cabut. Nah, seperti ini. Oke, sorry, belum dinyalakan. Saya ulangi lagi. Nah, di sini ada tombol, ada saklar manual. Oke, sorry. Nah, di sini ada saklar manual untuk menyalakan dan mematikan lampu emergensi ini. Oke, saya nyalakan dulu ya, standby. Oke, saya ulangi. Saya cabut colokannya. Saya cabut. Oke, mati LED-nya. Mati ya jamnya. Kemudian lampu emergensi di kedua sisi akan menyala. Oke. Seperti ini kira-kira cara kerjanya. Saya nyalakan lagi ya, saya colokan lagi. Nah, maka otomatis lampunya akan mati, kemudian jamnya akan menyala. Oke, kira-kira cara kerjanya seperti itu, simple. Dia hanya menampilkan jam, dan jam ini bisa diprogram, bisa menggunakan tulisan kita dan sejenisnya. Oke, saya coba program. Dan untuk cara memprogramnya, cara memasang wiring jam ini ada di video saya sebelumnya di tutorial untuk pengguna baru, ya. Membuat running text, ya, sama persis karena controller dan panelnya sama, ya, yang saya gunakan di sini. Saya akan menjelaskan secara universal, secara semuanya gimana cara merakitnya. Mungkin akan saya jelaskan di wiring diagram atau di skema setelah video ini, ya. Oke, saya buktikan bahwa panel ini atau jam ini bisa diprogram dengan tulisan yang kita inginkan. Ini contohnya sudah saya program, sudah saya ganti. Nah, ini saya tampilkan animasi-animasi seperti ini. Kemudian ada tulisan yang berjalan, subscribe. Jadi tolong di subscribe ya untuk melanjutkan video-video keren selanjutnya. Oke, nah sekarang saya akan bongkar seperti apa isinya. Saya akan kenalkan bagian-bagian isinya. Kemudian cara merakitnya saya akan jelaskan di video setelah ini, ya. Nanti ada wiring diagram yang bisa kalian screenshot untuk mencobanya di rumah. Nah, sebelumnya harus saya bongkar dulu. Jadi di bagian belakang ada sebuah plat galvanis, ya. Ini ada plat galvanis, saya baut. Nah, ini frame-nya saya gunakan kayu, ya, kayu pinus atau mau jati Belanda ataupun kayu apa saja yang ada di sekitar kita, ataupun lebih bagus lagi menggunakan aluminium, tapi mungkin harganya akan lebih mahal. Oke, saya gunakan yang ada aja, yang mudah. Kemudian saya harus bongkar dulu, saya harus buka dulu baut-bautnya. Oke, kita lihat tampilannya seperti ini. Mungkin dalamnya sedikit semrawut, belum saya rapikan juga. Saya baru coba fungsinya seperti apa.
Nah, saya jelaskan dari panelnya dulu ya. Pertama di sini ada power supply, di sini ada power supply. Oke, ini ada power supply di mana ini outputnya adalah 5 volt ya. Cuma ada single output 5 volt. Ini saya tutup karena sini. Ini outputnya 5 volt dan inputnya AC 220 volt itu dari listrik PLN, di mana kapasitas arus maksimalnya adalah 5 ampere karena saya rasa cukup karena panelnya kecil cuma satu. Kemudian di sini ada controller. Nah, ini controller HDW00 ya. Ini controller komunikasinya menggunakan WiFi. Jadi dari controller ini jangan takut ya. Misalkan di rumahnya tidak ada WiFi, tapi tetap di sini sebenarnya sudah ada akses pointnya. Jadi dia mengeluarkan sinyal WiFi yang hanya bisa digunakan untuk mengkonfigurasi program ya. Jadi tidak bisa internet ya. Dia hanya untuk konfigurasi program saja. Dan ini digunakan hanya untuk mengkonfigurasi saja. Jadi tidak perlu connect selalu ke handphone kita, enggak. Jadi kapan dikonekkan hanya untuk memprogram saja ya. Setelah itu lepasin ya, di disconnect, maka programnya akan terus berjalan. Kemudian di sini ada kabel. Nah, ini kabel data yang dihubungkan ke panel ya. Nah, ini panelnya, ini warna hijau ya. Nah, ini panel saya buat seperti, dan cara memasangnya ini persis banget dengan cara di video sebelumnya. Sudah ada ya di tutorial untuk pemula merakit running text ya. Ini tutorial mudah ya. Kemudian setelah itu di sini ada satu daya ya, dihubungkan dari sini. Nanti wiring jelasnya nanti saya jelaskan setelah video ini ya, lebih enak. Saya jelaskan dulu komponen-komponennya agar tidak awam ya. Nah, di sini ada tadi controller ya. Ini controllernya paling murah dan versi paling rendah karena tujuannya memang lebih simple ya, tidak butuh yang kompleks-kompleks. Nah, jadi kemudian setelah itu saya rasa untuk penampilan jam ada tiga komponen penting. Pertama ada power supply, controller, dan panelnya sendiri. Nah, ini panelnya sudah saya pasang, sudah saya baut, jadi tidak mungkin saya bongkar. Tapi panelnya sama persis dengan video saya sebelumnya. Jika ingin lihat seperti apa, lihat aja di video saya sebelumnya. Kemudian untuk rangkaian lampu emergensinya, tetap menggunakan dari sini, satu dayanya sama. Kemudian di sini ada lampu. Nah, di sini ada lampu. Sebenarnya ini adalah lampu LED. Lampu LED ini saya ambil dari bekas lampu emergensi. Dan jika tidak ada, ini bisa dirakit. Mungkin tutorialnya nanti ada di video setelah inilah ya. Nah, ini lampu LED aja, lampu LED ultra bright. Itu bisa dirakit. Oke, saya tunjukkan dulu seperti apa lampu ultra bright. Nah, kebetulan saya punya 1000 biji atau 1000 piece. Saya beli ya. Tapi ini untuk cadangan. Tapi barangkali kalian mau, silakan linknya saya simpan di bawah. Nah, ini adalah lampu ultra bright. Ini berbeda dengan lampu LED biasa. Ini jenisnya seperti apa ya, kecil ya. Tapi di depannya kalau kita lihat, nah, ini lebih fokus. Nah, ini lebih terang dibandingkan lampu-lampu LED biasanya. Ini memang tujuannya digunakan untuk menerangi ya, bukan sebagai indikator. Oke. Mungkin di toko elektronik terdekat ada, cuman biasanya tipe ini sedikit lebih jarang karena jarang menggunakan lampu ini untuk sebagai indikator. Biasanya digunakan sebagai lampu penerangan. Kemudian lampu ini ada dua, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, dan kemudian di sini ada sebuah baterai ya. Saya pasang di sini ada 4 buah baterai tipe 18650. Mungkin seperti ini baterainya. Oke, baterai ini biasanya ditemukan di bekas laptop, di baterai HP dan sejenisnya. Baterainya mungkin lebih besar dibandingkan baterai remote biasa. Oke, ini kapasitasnya kurang lebih 1500-an. Jadi saya pasang 4 di sini, berarti total ada 6000 ya, 6000 mAh. Atau mau lebih besarkan lagi kapasitasnya, mungkin ditambah lagi dan sejenis dan selanjutnya. Atau mau diganti dengan baterai yang lebih bagus juga, mungkin lebih bagus. Nah, di sini ada TP4056 ya. Ini adalah modul charger. Ini adalah modul charger yang bisa kalian temukan di toko elektronik ya, atau di toko online lebih mudah, atau linknya akan saya share juga di deskripsi detail ya. Dapat barangnya dari mana saja. Nah,
Mungkin di sini sedikit semrawut pemasangannya, tapi akan saya jelaskan di gambar wiring saja. Nanti setelah ini lebih mudah. Kemudian setelah ini nanti ada saya bungkus di sini. Ini adalah, nah ini penting di sini. Nah di sini ada modul, jadi saya bungkus. Di dalam ini ada modul. Ini modul otomatisnya. Jadi modul ini, di sini saya gunakan transistor. Saya ambil dari rangkaian lampu emergensi, tapi mungkin akan sedikit sulit didapat karena harus bongkar-bongkar dan mungkin lebih ribet. Tapi saya akan jelaskan lebih ringkas menggunakan relay saja nanti di wiringnya, karena untuk mempermudah pengaplikasian. Ini saya menggunakan transistor ada 2 buah, dan resistor dan dioda mungkin akan sedikit lebih pusing lah nanti penjelasannya. Oke, ini intinya adalah fungsinya sebagai otomatis menyalakan lampu emergensinya. Jadi ketika PLN-nya mati, maka dia mengaktifkan lampunya secara otomatis. Ketika PLN-nya nyala kembali, maka lampunya akan dimatikan secara otomatis. Dan modul ini akan mencharge baterai selama PLN menyala. Kemudian ketika baterainya sudah penuh, maka otomatis meng-cut off atau memberhentikan secara otomatis proses charging ke baterai agar baterai awet dan tidak jebol, ya. Oke, kurang lebih seperti itu tampilannya, seperti ini. Jadi simple. Ini desain pertama yang saya rakit, ya. Memang ide ini muncul ketika memang di rumah tidak punya jam dinding dan ada frame nganggur, jadi saya rasa ini harus dibuat sesuatu, ya. Dan jadilah seperti ini. Oke, jika ada masukan ataupun saran ataupun pertanyaan, silakan kalian tulis di komentar. Oke, selanjutnya kita bahas proses wiring detailnya seperti apa. Baik, ini adalah wiring jam programmable dan lampu emergensi. Silakan buat yang mau menyimpan, silakan screenshot dulu tampilan ini untuk mempermudah ketika nanti video ini berjalan. Oke, yang kita butuhkan pertama adalah power supply. Inputnya adalah 220 volt atau listrik PLN, dan outputnya yang kita butuhkan adalah 5 volt. Dan dengan arus maksimal 5 ampere, dan ini saya rasa cukup. Lebih besar memang lebih bagus, mau dikasih 6 ampere ataupun 10 ampere juga lebih bagus, tapi 5 ampere harusnya cukup. Kemudian 5 volt ini digunakan oleh siapa sih? Yang pertama digunakan ke tampilan panel P10, dan layar ini yang digunakan untuk menampilkan jam atau menampilkan tulisan yang ingin kita program. Kemudian 5 volt ini lagi disambungkan ke controller. Yang saya gunakan adalah controller HDW00, dan ini sudah ada fitur Wi-Fi-nya, sehingga untuk memprogram jam, tulisan, dan sebagainya kita cukup menggunakan aplikasi di handphone dengan nama LED Art, dan mengirimnya menggunakan Wi-Fi yang dipancarkan oleh controller ini. Jangan takut di rumah tidak ada Wi-Fi, tenang, karena controller ini memancarkan Wi-Fi. Oke, nah penjelasan ini sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya, mungkin linknya ada di deskripsi untuk detailnya seperti apa. Dan jangan lupa menyambungkan ada kabel data yang di sini. Nah, di sini ada kabel data yang harus dicolokkan dari controller. Karena ini menggunakan satu panel, jadi gunakan yang 12x1 untuk baris pertama. Ini untuk baris kedua karena cuma satu panel yang digunakan, sehingga dicolokkan ke 12x1 saja. Dan dicolokkan ke sini, ada di bagian belakang panelnya. Dan untuk power supply-nya tadi dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan terlihat jelas. Jangan sampai tertukar karena di panel juga sudah ada tanda positif dan negatifnya. Oke, kita lanjut. 5 volt ini digunakan kemana lagi? Yang selanjutnya adalah ke relay. Oke, relay ini akan aktif ketika power supply ini juga aktif. Oke, penjelasan relay nanti setelah baterai ya. Kita lanjut dulu ke bawah ke charger baterai TP4056, di mana charger ini digunakan untuk mencharging baterai dengan tipe 18650, dan ini keluarannya adalah sekitar 4,2 volt maksimal ya. Sehingga output dari baterai ini yang digunakan adalah langsung dimasukkan ke relaynya. Jadi 5 volt yang dari power supply ini hanya untuk mengaktifkan coil relay, sehingga ketika listriknya menyala atau power supply menyala, artinya listrik PLN menyala, power supply juga akan mengeluarkan tegangan 5 volt, maka relay akan aktif.
Di mana kita lihat output yang kita digunakan di relay adalah normally open. Artinya ketika relay menyala maka si saklar ini akan ke normally close. Sehingga aliran listrik melewati ke relay ini tidak keluar, artinya lampu akan mati. Kemudian ketika listriknya padam, maka koilnya padam sehingga relay akan kembali ke normally open, artinya listrik akan mengalir dan lampu akan menyala. Jadi lampunya akan menyala disuplai oleh baterai yang sudah di-charging menggunakan charger baterai TP4056. Jadi, semakin banyak baterai yang digunakan, berarti semakin besar kapasitas, semakin lama juga untuk menyalakan lampunya. Ini adalah alur diagram lampu LED dengan maksimal 5 volt. Bisa menggunakan lampu LED ultra bright dengan menserikan 2 buah, dan jangan lupa sebelumnya gunakan resistor 100 ohm atau boleh juga sekitar sampai dengan 200 ohm, tidak masalah. Semakin besar hambatan mungkin lampunya akan semakin redup, tetapi ke baterai mungkin akan sedikit lebih awet. Oke, dan ini ada switch di mana kita ingin menyalakan atau mematikan secara manual untuk lampunya itu sendiri. Misalkan jangan dulu dinyalakan, itu tinggal menekan switch ini memutus sehingga lampunya akan mati. Kemudian kalau dilihat dari secara keseluruhan skematik ini terlihat simpel sekali. Jadi kalian mudah-mudahan bisa memahami. Tentunya di sini saya buat ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tidak ada rangkaian transistor dan sejenisnya. Karena untuk mempermudah masa maintenance ke depannya. Ataupun jika dirasa ada rangkaian yang lebih simpel lagi, silahkan kalian kembangkan sendiri. Sementara ini versi pertama yang saya buat. Versi selanjutnya mungkin akan saya upgrade dengan fitur-fitur selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Lanjut dengan penjelasan berikutnya. Dan ini ketika dipasang di dinding rumah, saya letakkan memang di ruang tengah atau di ruang keluarga di atas televisi. Ini jarak pandangnya dari 10 meter masih terlihat jelas waktu yang ditunjukkan. Kemudian pencahayaannya ketika mati listrik, kebetulan ruangan saya ukurannya sekitar 8 kali 7 meter, lumayan besar, dan ini masih terang ya, masih terlihat jelas ya. Cukup, saya rasa cukup untuk menerangi ruangan tersebut ketika dalam keadaan mati listrik. Oke, kita lihat atau kita simulasikan penerangannya seperti ini. Dinyalakan, right? Nah, ini dia. Oke, kurang lebih seperti ini pencahayaannya. Ini cukup untuk penerangan di ruang tengah. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe dan di komen di bawah. Dan jangan lupa jangan di skip iklannya untuk mendukung channel ini terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.